Halo teman-teman Pabrikers, jumpa lagi dengan kita jurnalkawasan.com, dan pada hari ini bertepatan dengan hari atau World Environment Day, Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari ini suasananya berbeda. Kita tidak di studio Jurnal Kawasan, tidak di sebuah event, tapi kita di sebuah perusahaan elektrik di kawasan industri Egypt. Dan pada hari ini kita sama-sama melihat ya, dari tadi pagi kegiatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yaitu di PT Schneider Electric Cikarang. Dan pada hari ini memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita teman Pabrikers merayakan di berbagai tempat. Ada yang di kantor pemerintah, ada yang di sekolah, dan pada hari ini kita merayakan juga di PT Schneider Electric Cikarang. Dan saya tidak sendiri, ada dua orang tamu yang hadir menemani saya pada hari ini. Yaitu yang pertama, saya perkenalkan Pak Ahmad Subegi. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Ya, dan samping saya yang berkacamata, Pak Andriansa. Iya. Siang, Pak. Pak Andriansa ini adalah dari Lembaga Komunitas atau Burung Indonesia. Dan Pak Ahmad Subegi ini adalah dari PT Schneider Electric sekarang. Bagaimana kabar Bapak? Sehat? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. sehat semuanya ya. Kami sangat sibuk hari ini, Pak. Sangat sibuk hari ini ya. Oke. Tadi udah sedikit kita kasih pengantar ya Pak, tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dari PT Schneider sendiri hari ini kegiatannya apa aja Pak? Baik, Pak. Jadi gini, kami adalah Schneider ini perusahaan yang bergerak di bidang energi manajemen, Pak. Dan ketika kita bicara energi, maka kita harus bicara sustainability. Nah, sustainability ini sesuatu topik yang sangat luas, Pak. Salah satunya kita bicara biodiversity atau keanekaragaman. Dan hari ini kita fokus untuk biodiversity. Makanya kami hari ini mengajak partner kami, Bapak Andre dari NGO Burung Indonesia, untuk bekerja sama melakukan event ini. Pada event ini kami mulai pagi tadi ada bird watching. Jadi bird watching itu kita mengamati burung yang ada di sekitar lingkungan kita dengan timnya Pak Andre dan tim dari Schneider. Kemudian kita lanjutkan dengan jalan sehat, di mana jalan sehat ini kita juga sekaligus untuk mengambil sampah di lingkungan kita, Pak. Jadi kita tadi jalan sehat sekitar 30 menit, kemudian kita lanjutkan dengan mengambil sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Kemudian sampah itu nanti kita akan timbang, dan yang mendapatkan sampah paling banyak itu kita akan kasih reward, begitu Pak. Itu sebagai mengencourage tim kita untuk peduli terhadap lingkungan. Kemudian nanti siang kami juga akan ada event, di mana event ini kita mengajak komunitas yang ada di kita, Pak. Ada ibu-ibu PKK, kemudian kita akan melakukan training untuk pembuatan ekoenzim. Itu beberapa event yang hari ini kita lakukan, masih ada beberapa event lainnya yang cukup padat hari ini. Ya, kami lihat ya dari beberapa tahun ke belakang Schneider sangat concern terhadap lingkungan. Apakah memang terutama di lingkungan lingkungan hidup di sekitar pabrik ya? Yeah. Apakah ini memang kebijakan atau memang fokusnya memang ke sana? Jadi gini Pak, kepedulian terhadap lingkungan itu sudah bukan menjadi opsi lagi, tapi sudah menjadi kebutuhan kita. Karena kita harus mempertimbangkan kehidupan generasi selanjutnya kita, Pak. Jadi kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu akan bermanfaat untuk generasi kita selanjutnya. Sehingga dunia ini akan lebih baik untuk kita tempati. Ya. Oke, Pak Andrian, mungkin bisa di-spill sedikit Pak tentang NGO tadi ya, Burung Indonesia itu concernnya di mana ini saat ini? Ya. Ya, makasih Pak. Jadi Burung Indonesia adalah NGO nasional. Ya. Kami punya visi dan misi adalah untuk pelestarian burung liar dan habitatnya. Dan setelah itu juga kita bekerja bersama masyarakat. Masyarakat itu masyarakat umum ya. Dari desa, kota, perusahaan, stakeholder siapapun, termasuk lembaga pemerintah. Dan setelah itu juga bagaimana kita mengajak para pihak ini bersama-sama untuk lebih memahami dan juga peduli ya untuk upaya pelestarian keragaman hayati, terutama dalam hal ini burung liar dan habitatnya. Kami berkantor di Bogor dan Burung Indonesia menjadi bagian dari keluarga besar BirdLife Internasional. Jadi dalam satu keluarga besar BirdLife Internasional terdiri dari 120 negara di dunia yang punya visi dan misi sama untuk tujuan pelestarian burung liar dan habitatnya, gitu Pak. Ya.
Oke, kaitannya dengan industri ya, atau pabrik atau manufaktur ya. Apa hubungannya antara burung dengan pabrik gitu kan? Pasti orang banyak bertanya-tanya, ini ngapain gitu? Apa pabrik mau bikin burung-burungan gitu Pak ya? Iya. Nah, jadi Pak Beki apa Ya, saya deh? Pak Andri. Oke, kalau dari kacamata saya adalah gini, pabrik. Jadi kita ngelihat dari tadi Pak Beki sebenarnya sudah jelaskan di awal ya, supply chain Pak. Supply pabrik ini kan rantai pasoknya tentu saja pasti ada substansi material dari alam Ya. untuk mendukung agar kebutuhan bahan baku bisa beroperasi sehingga bisa menghasilkan produk. Nah, sekarang bagaimana tadi pabrik-pabrik yang mendapatkan bahan-bahan alami di hulunya ini bisa mampu dan mau juga berkontribusi untuk menjaga dan melestarikan habitat alami itu. Karena kalau hanya ambil, tidak menjaga dan merawat, yang dibilang sustainability tadi tidak akan terjadi. Karena hanya ambil, bagaimana ngerawatnya. Nah, jadi sekarang juga memang sudah jadi kepedulian global dan kebutuhan, Pak. Bagaimana urusan biodiversity ini menjadi sangat penting. Setelah kita mengenal tentang climate crisis, sekarang ini yang lebih tajam lagi adalah biodiversity crisis. Karena kalau climate crisis sudah jelas peningkatan suhu bumi. Biodiversity crisis ini lebih parah lagi karena mengancam kehidupan kita semua. Hilangnya biodiversity akan mengancam kehidupan manusia. Jadi bagaimana sekarang kita bisa bersama-sama, ayo dong kita sama-sama selamatkan bumi dan juga terutama biodiversity yang ada di dalamnya. Bagaimana peran apa yang bisa dilakukan, apa saja komitmen dari perusahaan, komitmen global itu yang bisa perlu kita coba gaungkan dan menggali inisiatif-inisiatif lokal di sini gitu ya. Oke, sebelum ke tadi ya, sebenarnya situasi burung di Indonesia ini sejauh apa populasinya, apakah memang sudah mulai turun tadi karena ada climate change tadi, atau bagaimana Pak secara nasional? Oke, secara nasional kalau dilihat sebenarnya gini, kalau bicara tentang populasi atau keberadaan burung, kita bisa berkaca dengan habitatnya masih ada atau tidak, gitu ya. Jadi kalau mau burungnya ada apa enggak, ya lihat aja berapa banyakkah vegetasi alam yang masih ada dan berapa banyak vegetasi alam yang dibuka. Ketika vegetasi alam terbuka, baik oleh urusan pertanian, baik oleh urusan perkebunan, baik oleh urusan pertambangan, artinya apa? Ada burung-burung udah hilang, keragaman hayati berkurang otomatis Pak. Terutama di perkotaan. Nah, itu yang di habitat alami. Sekarang bagaimana dengan perkotaan? Perkotaan ini hanya menyisakan sedikit saja habitat alami. Kalau kita lihat, kalau di Jabodetabek ya, banyak hutan-hutan kota atau ruang terbuka hijau disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, itu jadi pertahanan terakhir. Tapi ancaman tidak hanya berhenti di situ, Pak. Habitat alami disediakan, ada pohon, ada ini, tapi ancaman terbesarnya adalah perburuan. Ancaman lain lagi adalah penggunaan pestisida yang serampangan. Ancaman lainnya lagi adalah plastik. Karena burung-burung akan makan plastik, mikroplastik, masuk ke dalam tubuhnya, telurnya ini tidak akan bisa menetas, Pak. Burung makan plastik? Burung makan plastik. Itu fakta ada? Fakta. Oh, oke. Makanya itu jadi bukan plastiknya, Pak. Mikroplastik. Mikroplastik. Jadi plastik ini ketika terurai, kecil-kecil, dia makan tuh. Dimakan, masuk ke ini, telurnya fertil, Pak. Tidak akan bisa menetas lagi. Nah, sampai sejauh itu, Pak. Oke. Schneider sendiri awalnya gimana ceritanya bisa kemudian memilih untuk perlindungan burung ini ya, untuk kerjasama dengan komunitas burung Indonesia ini? Baik Pak, sebetulnya ada beberapa pertimbangan yang kami lakukan. Salah satunya pertama dari sisi NGO Burung Indonesia. Burung Indonesia ini terafiliasi dengan BirdLife International Pak, di mana ini adalah NGO internasional, community base yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kaitannya dengan pengamatan burung ini. Kemudian yang kedua, kami melihat burung ini bisa menjadi salah satu indikator Pak. Ketika di lingkungan kita ada banyak habitat burung, maka artinya lingkungan kita sehat. Tapi sebaliknya, ketika burung itu tidak ada di lingkungan kita, maka artinya lingkungan kita tidak sehat. Itu Pak, itu menjadi salah satu indikator saja sebetulnya. Ya.
tentunya ini bukan tanggung jawab Schneider sendiri ya Pak ya. Hmm. Kalau kita ingin mengembangkan atau pengen melestarikan tadi burung, pastinya ada hubungan dengan perusahaan-perusahaan karena Ya. burung kan juga berterbangan lah sana kemari. Nah ini dari Schneider sendiri apakah ada rencana untuk mengajak tetangga nih Ya. perusahaan-perusahaan di Egypt ini untuk melestarikan burung ini? Ya, baik. Jadi sebetulnya ketika kita bicara sustainability, Pak, kita bicaranya community base. Ini adalah gerakan bersama. Kami tidak bisa hanya kami saja, kemudian hasilnya itu tidak, impact-nya itu tidak akan berasa, Pak. Jadi supaya mendapatkan impact yang signifikan, maka ini harus menjadi community base. Dan kami sangat berterima kasih hari ini Jurnal Kawasan datang ke kami, kemudian kita sama-sama untuk melakukan event ini supaya nanti bisa menjadi benchmarking atau menjadi percontohan untuk publikers yang lain. Iya. Oke, tadi sempat juga ada kegiatan mungut sampah. Ya. Gimana hasilnya Pak? Kami cukup impress, Pak. Jadi ternyata karyawan kami sangat antusias, sangat excited dengan action itu, Pak. Tadi satu kantong plastik besar itu banyak yang penuh dan kami kemudian timbang, itu menjadi, ya itu ada sisi fun-nya, Pak. Jadi fun, kita timbang, kita ada kompetisi, tapi sebetulnya adalah meningkatkan awareness kita semua. Ya. Berapa pasukan yang dikerahkan tadi untuk mengut Hari ini 120 lebih, Pak. 120 ya. Tapi produksi tetap harus jalan. Ya, tentunya begitu, tentunya. Tapi dari sampah itu memang paling banyak plastik atau Paling banyak jadi sampah organik, Pak. Karena sebetulnya gini, sampah organik itu kami manfaatkan untuk sumur resapan. Jadi kami membuat sumur resapan, kemudian kami masukkan sampah organik itu ke dalam sumur resapan. Satu fungsinya sebagai resapan, yang kedua sebagai composting. Jadi itu juga berfungsi sebagai composting. Composting untuk lingkungan, pohon-pohon di sekitarnya. Tadi juga ada kegiatan ada UMKM ya, display di sana. Itu apa memang ada kerjasama dengan komunitas yang lain? Ya, jadi memang kami dari Schneider itu di-encourage, Pak, untuk melibatkan komunitas. Kami adalah perusahaan global, tapi kami juga yang sangat lokal. Artinya meskipun kami global, kami melibatkan community yang ada di lokal kita. Dan salah satunya kami ada dengan NGO, kemudian ada dengan ibu-ibu PKK. PKK. Ya, ada ibu-ibu PKK, kemudian juga ada community base lain yang kami libatkan. PKK dari mana, Pak? PKK dari Tambun, Pak. Oke, jadi mereka display produk atau mereka karyawan yang beli apa bagaimana? Mereka punya beberapa contoh produk. Salah satunya itu adalah printing, eco printing. Eco printing itu jadi menggunakan bahan alami, kemudian di printing di media. Medianya bisa baju, bisa tas. Kemudian itu akan menjadi produk yang ada nilai ekonominya. Oh, jadi ada berapa tadi Pak yang terlibat di acara? Hari ini ada sekitar 5 komunitas yang kita libatkan. Ya, Oke Pak, tadi balik lagi ke masalah ini tadi ya, populasi burung tadi ya. Apa sih yang bisa diharapkan dari perusahaan ya semacam Schneider ataupun yang lain untuk bisa melestarikan burung ini? Apakah hanya sekedar setiap tahun bikin acara seperti ini atau memang keberlanjutannya seperti apa seharusnya? Ya Pak, jadi memang tadi ya kalau ngelihat memang ada maunya sih do more ya, lakukan yang lebih gitu ya. Kalau acara ini baik sekali untuk publik tahu bahwa ada perusahaan yang peduli dan untuk lingkungan dan biodiversity. Bayangkan seandainya satu kawasan ini semuanya mau, wah ini gerakan besar ini untuk kawasan industri Cikarang misalnya ya, diinisiasi oleh Schneider kerjasama sama burung, kita ngajak seluruh ini untuk peduli untuk terhadap keragaman hayati. Kita bahkan bisa mendorong semacam regulasi tingkat lokal, Pak. Di tingkat minimal, di tingkat kawasan. Supaya, kenapa? Misalnya, Pak, setiap pabrik diwajibkan menanam tanaman untuk pakan satwa, pakan burung. Yang kedua, misalnya, bagaimana pemerintah daerah juga mau mendukung. Misalnya dengan menerbitkan peraturan daerah, kah? Supaya menghilangkan perburuan. Artinya nanam pohon di pabrik. Nanam pohon gitu di situ. Karena itu yang paling minim kan. Ya, yang bisa bisa kekuasaan dilakukan. ada di situ aja gitu ya. Okay. Nah, kalau mau lebih jauh, ayo dong kita masuk ke habitat alaminya. Bantu misalnya masyarakat yang tinggal dekat kawasan hutan, dengan dekat hutan, ini untuk membantu mereka melestarikan. Karena ini mereka jelas orang yang paling terdampak dengan hilangnya burung, hilangnya hutan. Mereka harus
yang paling kena bencana duluan mereka, Pak. Oke, tadi acara paling pagi jam 5:30 watching bird ya. Buat Bird watching. watching, ya. Bird watching ya. Ya. Apa namanya? Gimana Pak hasilnya? Apakah memang masih layak dihuni oleh para kaum burung itu? Jadi gini, kawasan ini? ada dua hal yang Ya. yang tadi menarik sebenarnya. Yang pertama kami mengajak rekan-rekan dari PT Schneider. Ya. Jadi kita bagi 3 kelompok, Pak. Ada yang ke kiri, kanan, depan gitu ya, Ya. sekeliling pabrik. Dan menariknya kawan-kawan dari Schneider ini, oh ada ya burung-burung bagus, karena bisa ngelihat dengan mata telanjang. Selama ini mungkin datang ke rumah naik motor atau mobil, masuk ke pabrik, selesai urusan, pulang sore. Sekarang dia punya waktu sejam aja. Ya, burung apa? Jumlahnya berapa? Burungnya ada 18 jenis, Pak. Oh, 18 jenis. 18 Lumayan, jenis, masih banyak. lumayan. Dan kami tadi yang cukup mengagetkan sebenarnya, kita menemukan ada burung cabai. Burung cabai itu hanya ada di Pulau Jawa. Yang kedua, tadi kita menemukan burung perkutut, Pak. Perkutut itu punah, Pak, di alam, Pak. Iya, udah buat Udah hobi. susah. Adanya Susah. di kandang-kandang. Di kandang banyak, Pak. Tapi di alam susah nemuin, Pak. Wah, tadi ada ada. perkutut. Suaranya jelas. Suara perkutut kita tahu ya, suara Gimana gitu. coba Pak? Coba. Tahu ya. Kira gitu ya. Nah, gitu-gitu kan. Ini yang biasa kita buat lomba-lomba, tapi ada di sini. Dan lagi tadi yang menarik, kita nemukan kepodang, Pak. Kepodang itu cantik sekali warnanya. Warnanya kuning, Pak. Warnanya kuning, kepalanya hitam. Itu susah nemunya, Pak. Ada di sini. Wih, kok ada ya Artinya kepodang? potensinya cukup besar. Potensi ya? ada, Pak. Kenapa? Ternyata memang gini, yang paling banyak tadi kutilang ya. Wah, kutilang di sini gemuk-gemuk, Pak. Karena lagi musim buah. Jadi kalau mau mengamati burung pagi, sekarang nih waktu-waktu terbaiknya sebulan 2 bulan ke depan ya. Kenapa? Buahnya banyak, Pak. Di sekitar pabrik ini. Dan tadi ternyata dari 100 meter dari pabrik Schneider ini ada habitat alami, Pak. Kosong. Jadi tadi kawan dari Schneider, kok ada hutan di sini ya? Jadi kaget juga, kita juga kaget, kok ada juga di sini ya. Dan ternyata di situ sarangnya kayaknya banyak di sana. Perkutut ada di situ, kepodang ada di situ, burung madu. Kalau bahasa Kicomannya itu namanya apa namanya? Yang buat lomba tuh namanya kolibri. Konin. Kalau sering dengar konin, kolibri ninja ya. Itu burung madu yang paruhnya runcing gini. Tugasnya memang makanannya adalah madu. Tugas dia adalah penyerbuk, Pak. Dia makan madu, benang sari dari sini dipindahkan ke sana, itu yang membuat pohon-pohon kita berbuah. Itu, Pak, habis, Pak, di alam. Jadi bukan makan biji plastik ya, karena mentang-mentang banyak pabrik di sini. Nah, makan ke sana. Nah, itu jadi menarik ketika ngelihat gimana nih kalau Schneider bisa bantu gak ya, misalnya menanam jenis-jenis pakan burung untuk menghasilkan buah ataupun serangga itu kecil ya, sehingga burung-burung pemakan serangga ada, pemakan buah ada, nanti mudah-mudahan ya pemakan karnivor kecil ya, karnivor kecil itu misalnya raja udang, raja udang itu bisa ada loh, Pak, karena di vegetasi alami tadi ada rawa, Pak, saya yakin ada. Oke, stop situ dulu. Tadi ditanya, kira-kira Schneider bisa nggak ya tadi? Akhirnya silakan Baik, Pak Pak. Subgi. Jadi kami hari ini sudah mulai dengan penanaman pohon, salah satu aktivitasnya. Tadi kami ternyata pohon itu juga macamnya banyak, Pak. Ada pohon yang memang sudah habitatnya itu sudah terancam, sudah hampir punah, itu namanya INR, Emergency and Reconservation. Kemudian ada juga pohon itu yang sifatnya multipurpose. Jadi misalkan kayak pohon asem atau apa itu multipurpose. Ada juga tanaman itu yang sifatnya untuk feeding satwa, untuk makanan satwa. Itu ada juga. Jadi jangan berharap di lingkungan kita ada satwa datang kalau nggak ada makanannya. Itu harus di situ, Pak. Jadi ketika ada makanan, maka burung akan datang, kupu-kupu datang, lebah datang gitu. Jadi itu yang kami siapkan saat ini. Kami sedang menyiapkan tempatnya untuk penanaman pohon supaya nanti habitat itu bisa tumbuh, ekosistemnya akan berjalan. Tapi tidak ada pohon khusus ya, Pak. Emang sebenarnya kalau burung itu dia bisa membentuk beradaptasi dengan semua pohon sebenarnya ya. Artinya begini, sebenarnya Kabupaten Bekasi lumayan biodiversity-nya, Pak. Nah, yang masalah adalah habitatnya nggak ada. Nah, dengan menambahkan habitat-habitat alami di sekitar areal pabrik, itu akan menambah koridor dia, menambah tempat makan dia. Usaha sekecil itu aja udah lumayan. Artinya kalau tadi ya sayangnya memang di sini baru satu jenis saja, satu jenis udah lumayan loh. Pokoknya kan beragam tuh, seperti pohon
melinjo, tapi bukan, saya nggak tahu pohon apa itu ya. Pohon asem ada itu Pak gitu. Pohon asam ya. Iya ada. Samping. Nah, itu udah lumayan tuh Pak. Nah, kalau kita tambahkan keragamannya, bukan tidak mungkin. Jadi akan mudah sekali. Saya sih ngebayangin Pak, di dekat kantin tadi itu ada burung madu ngisep bunga yang ada di pinggir ini slider. Wah, Bapak tinggal foto-foto itu ya. Ya, karena memang di situ ada tanaman untuk yang feeding tadi. Tapi burung kan belum datang nih ke sini. Ya. Kenapa? Karena koridornya putus, Pak. Jadi dia harus ya tunggu, kan bunga itu akan menghasilkan bau ya. Bau sehingga menarik dia datang. Saya sih yakin ada mungkin datang, cuman karena nggak ngeh aja kapan dia datang. Mungkin kita sibuk makan, wah biasa aja ada burung. Padahal kalau ditanya karyawan, mungkin dia pernah ngeliat. Gitu lah. Oke, Pak Beki, jadi ini kan kita udah laksanakan ya kegiatan ini dan nanti sampai sore. Program ini ada tantangan-tantangan nggak sih Pak? Maksud saya memang berjalan mulus atau memang program burung ini nggak matching nih dengan program pusat atau gimana? Oke, jadi sebetulnya gini Pak, semua itu tergantung goodwill kita ya. Apakah kita melakukan ini apa enggak? Karena kan ini sifatnya volunteer Pak. Volunteer, apakah kita peduli dengan lingkungan kita apa enggak? Yang pertama mindset-nya. Kalau memang mindset kita sudah bagus, sudah peduli dengan lingkungan, maka semuanya bisa kita jalankan. Kalau tantangan sih bisa dibilang tidak ada sih Pak ini. Ya. Oke. Nah ini Pak, harapan nanti buat industri-industri yang lainnya. Apakah memang Oke, harapan seperti Pak Beki itu bilang, ini volunteer Pak, karena belum ada mandat Pak. Tinggal bagaimana kita sama-sama memahami bahwa dunia ini krisis, biodiversity krisis, dan private sector itu punya peranan yang kuat. Jadi sekarang memang lagi digencarkan bagaimana kontribusi para pihak di luar pemerintah, artinya bisa NGO, bisa private, untuk bersama-sama mengembalikan kembali keragaman hayati yang mulai turun. Meningkatkan kembali. Itu ada namanya natur positif, Pak. Gerakan natur positif inisiatif. Itu gerakan besar. Sekarang memang lagi besar gerakannya. Dan bagaimana kalau tanpa inisiatif, tanpa kontribusi dari para pihak di Indonesia, itu biodiversity akan habis, Pak. Bisnis as usual bahasa ininya ya. Tapi bagaimana dengan kerja keras kita bersama menyelamatkan minimal di sekitarnya dan do more di habitat-habitat alaminya, itu bisa menaikkan kembali leveling biodiversity index-nya Pak. Kualitas biodiversity-nya. Itu yang kita coba, ayo dong sama-sama kita bikin sesuatu tapi menyasar ke habitat alami, mengurangi ancaman biodiversitas sehingga manfaatnya untuk kita juga. Gitu Pak. Di lingkungan yang sifatnya non pabrik ya, tadi Bapak sempat sampaikan juga tadi di daerah Muara Gembong ya. Itu bagaimana Pak kondisi di sana? Muara Gembong itu salah satu areal hijaunya Bekasi dan Kabupaten Bekasi ya. Nah itu mangrove banyak kan. Itu juga banyak habis Pak sebenarnya. Habitat alaminya banyak habis, itu hutan lindung. Ada juga hutan konservasi di situ. Tapi habis, mangrove-nya banyak yang jadi tambak. Terusnya juga sampah plastiknya banyak. Tapi burungnya bagus, burung airnya bagus, masih ada primatanya, masih ada macam-macamnya masih di sana. Nah ini juga sebenarnya kalau di sana kan konsepnya bagaimana jaga burung air ya, mangrove di sana supaya intuisi air laut nggak masuk ke sini gitu ya. Nah itu pertahanannya Bekasi ada di sana sebenarnya. Nah sekarang berapa banyakkah kegiatan-kegiatan untuk misalnya menyelamatkan habitat-habitat burung air di sekitaran Bekasi? Nah, hal-hal seperti ini juga bisa dilihat. Terakhir kami, setahun 2 tahun terakhir kami memang cukup aktif sebenarnya berkegiatan di sekitaran Muara Gembong. Tapi di sana juga ada pihak lain Pak, karena ada pengelolanya. Jangan lupa ada pengelolanya. Sudah ada kuncennya ya. Siapa sih pengelolanya? Apa masyarakat? Apa perusahaan lain? Apa siapa tuh? Perlu dipetakan. Perlu diajak gitu ya, diajak, dan pemerintah daerah juga dikuatkan perannya ke sana. Oke, sejauh ini tantangan apa Pak yang dihadapi sama komunitas Bapak ini terkait dengan populasi burung tadi untuk di level perusahaan ya, maksudnya apakah mereka ini nggak penting gitu, sesuatu yang mungkin remeh-temeh gitu, gimana? Lebih ke belum samanya pemahaman bahwa biodiversitas itu penting Pak. Itu nomor satu. Itu kalau dipaham bahwa ini mendukung supply bahan baku, itu akan pemikiran akan agak berbeda. Tapi kalau nggak, masa bodoh, yang penting kita ini, jadi bisnis visual terjadi. Kewajiban aja. Tadi kan soalnya Pak Beki bilang,
ini voluntary, Pak. Kalau kewajiban udah lunas mereka. Dalam artian ada AMDAL, ada uji lingkungan segala macam. Itu kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Nah, untuk urusan seperti ini tidak bisa lagi hanya sekedar kewajiban. Sunahnya, Pak, kita mainkan juga, Pak. Oke, Pak Beki, ini kita di ujung program kita nih. What's next setelah acara ini untuk BT Schneider ini, Pak? Oke, Pak. Lingkungan, ya. Saya akan menambahkan sedikit tadi yang disampaikan Pak Andre. Jadi ketika kita bicara biodiversity, Pak, mungkin kita tahu yang namanya rantai pasok makanan, Pak. Rantai pasok makanan itu kan melibatkan banyak habitat, banyak jenis hewan segala macam. Nah, itu ketika salah satu punah, Pak, maka rantai pasok ini akan putus. Ketika akan putus, maka akan terjadi efek yang sangat signifikan terhadap kehidupan kita. Baik kehidupan kita manusia ataupun kehidupan lingkungan kita, ada alam, ada hewan, ada tumbuhan gitu. Jadi kita harus menjaga itu. Nah, tahun ini kami masih skala insight, artinya kami lakukan di pabrik kita. Kemudian nanti ke depannya tentunya kami akan melakukan feasibility study dengan Pak Andre. Kami sudah menjadi partner, Pak. Kami sudah komitmen untuk partnership. Kemudian untuk jangka panjang kami akan scale up mungkin nanti kami akan studi di luar pabrik sini gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Beki dan Pak Andri sudah menemani saya hari ini untuk sharing ya. Mungkin lebih sharing ke bagaimana kita bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang mungkin bisa juga untuk bagaimana menjaga alam kita, menjaga terutama populasi burung tadi, dan tidak hanya sekadar di tahun-tahun tertentu atau di bulan-bulan tertentu. Mudah-mudahan semuanya berkelanjutan. Oke, teman-teman Pabrikers, kita sudahi program kita hari ini. Program kita Pabrikers jadi YouTuber. Kita jumpa lagi di program-program yang lain, dan jangan lupa untuk komentar jika Anda setuju atau nggak setuju, dan jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda. Bye-bye. Baik, terima kasih. Terima kasih.